Selamat malam, teman-teman semua. Kali ini, Mimin akan membacakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tianrostiani berjudul Kerasukan Pertolongan Sosok Harimau Gaib. Penasaran bagaimana kisahnya? Kalau begitu, langsung saja. Selamat menyimak. Dan tentu saja hanya buat kalian yang masih berani. Kembali lagi denganku, orang biasa yang punya sedikit pengalaman dan hanya berniat untuk berbagi. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Ada yang pernah mengalami kerasukan. Di sini, aku akan menceritakan pengalamanku yang untuk pertama kalinya mengalami hal itu. Desember 2014, aku kembali pulang ke kampung halaman. Setelah sebelumnya aku pergi ke Jakarta untuk mengantar keponakanku yang mendapat panggilan untuk melaksanakan tes kerja dari salah satu perusahaan. Dan di Jakarta pula lah, aku kemudian bertemu dengan seseorang yang alhamdulillah sampai sekarang seseorang itu menjadi orang tua angkatku. Aku bisa seperti sekarang ini karena bimbingan dari beliau. Di cerita berikutnya akan aku bahas awal mula aku bertemu dengan orang tua angkatku dan kenapa aku bisa seperti sekarang ini. Sekitar pertengahan tahun 2015, aku mendapat tawaran kerja dari teman kakakku yang bertempat di Purwakarta, Jawa Barat. Kakakku memberitahu agar aku segera berangkat ke sana, dan aku pun berangkat bersama keponakanku yang kebetulan kalau memang ada lowongan pekerjaan dia ingin mencoba untuk melamar. Sesampainya di Purwakarta, aku diajak untuk menginap di rumah mertua kakakku. Tadinya kami berencana untuk mencari kosan, dan kami pun mengutarakan rencana kami itu kepada kakakku dan mertuanya. Mertua kakakku mengatakan, nanti saja cari kosannya kalau memang sudah diterima kerja. Untuk sementara biar kami tinggal di rumahnya. Setelah 2 hari kami menunggu, teman kakakku belum memberi kabar karena katanya dia masih berada di luar kota. Aku pun memutuskan untuk mencari kosan. Aku tidak ingin merepotkan kakak dan mertuanya. Mertua kakakku menyetujui permintaanku dan membantu mencarikan kosan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Tetangga di sekitar kebetulan punya satu kamar yang berada di samping rumahnya dan sudah lama kosong. Sebelumnya kamar itu sempat ditempati oleh anaknya dan kemudian ada orang lain yang menyewa. Tapi hanya sekitar 1 bulan kemudian pindah ke tempat lain. Setelah aku menyetujui untuk menempati kamar tersebut, pemiliknya pun kemudian membersihkan kamar yang akan kami tempati. Sore hari, aku dan keponakan pindah ke tempat itu. Pemilik kamar sudah menyiapkan kasur lengkap dengan bantal dan selimut. Aku dan keponakan kemudian mulai merapikan baju di lemari yang juga sudah disediakan pemilik kamar. Kamarnya terasa pengap dan gelap karena ventilasinya kurang. Untuk orang yang terbiasa tinggal di daerah yang hawanya dingin, hawa di daerah Purwakarta cukup panas. Kakakku memberikan kipas angin agar kami merasa nyaman dan tidak kepanasan. Setelah selesai berbenah, aku dan keponakan pun beristirahat. Saat itu, aku belum bisa apa-apa. Meskipun kata orang tua angkatku, sebenarnya aku bisa untuk melihat makhluk-makhluk gaib.
Jujur saja, sebenarnya aku adalah seorang penakut. Mungkin karena hal itulah, sehingga aku lebih sering mengabaikan kepekaanku terhadap kehadiran sosok makhluk astral. Sekiranya tidak terlalu mengganggu, lebih baik aku mengabaikannya. Malam pun berlalu. Saat pagi aku terbangun dari tidur, aku masih merasa baik-baik saja. Kakakku datang dan menyuruh kami ke rumahnya untuk sarapan. Tidak lama dari itu, teman kakakku menelepon agar aku pergi ke kantornya untuk melaksanakan tes kerja. Singkat cerita, setelah melaksanakan tes, teman kakakku memberitahu bahwa pengumuman diterima atau tidaknya akan diinfokan sekitar 2 atau 3 hari lagi. Setelah itu, aku kembali pulang. Setibanya di rumah, aku pun beristirahat. Menjelang malam, saat aku sedang asik berbincang bersama keponakanku, tiba-tiba aku merasa sangat kepanasan, padahal kipas angin menyala. Aku pikir mungkin karena akan turun hujan. Kemudian, aku bertanya kepada keponakanku apakah dia merasa kepanasan juga atau tidak. Keponakanku mengatakan tidak. Dia merasa biasa-biasa saja. Akhirnya, aku memutuskan untuk mandi, berharap kalau sudah mandi badanku akan terasa segar. Setelah selesai mandi, aku kembali ke kamar. Keponakanku bertanya apakah aku masih merasa kepanasan. Aku mengatakan sudah agak lumayan dan kami pun akhirnya tidur. Tengah malam, aku terbangun dari tidur. Antara sadar dan tidak, aku seperti melihat sorot mata merah menyala di sudut kamar. Sontak, aku merasa kaget dan ketakutan. Aku mencoba membangunkan keponakanku, tapi dia tidak terbangun. Akhirnya, aku memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Sebisa mungkin aku mencoba untuk kembali tidur, tapi tidak bisa. Badanku mulai kembali terasa kepanasan. Rasa panasnya seperti berjemur di bawah terik matahari sambil menyalakan api unggun yang besar. Dan anehnya, meskipun badanku merasa kepanasan, tapi aku tidak berkeringat sama sekali. Sambil terus memejamkan mata dan berdoa, aku berharap waktu subuh segera tiba agar aku bisa ke rumah kakakku. Pada saat itu, waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku sudah benar-benar tidak kuat menahan rasa panas yang seolah badanku sedang berada di dalam oven dengan suhu panas yang tinggi. Tiba-tiba, seperti ada langkah kaki yang mendekat. Kejadiannya hampir serupa dengan yang pernah aku alami sewaktu di Jakarta. Tapi kali ini berbeda. Sosok yang mendekat itu terasa seperti menjulurkan lidahnya. Ada rasa dingin dan basah di kakiku. Aku tidak berani untuk membuka mata. Kemudian, aku menarik selimut untuk menutupi wajah. Aku pun memeluk erat keponakanku sambil terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Keringat dingin rasanya mulai bercucuran. Sosok itu tidak lagi mendekatiku. Hanya saja aku merasa dia masih berada di samping tempat tidur. Sayup-sayup terdengar azan subuh berkumandang. Aku masih belum berani membuka mata. Baru setelah azan selesai berkumandang, aku memberanikan diri untuk membuka mataku dan membangunkan keponakanku untuk sholat subuh. Aneh memang. Seketika itu juga, badanku kembali normal dan tidak sedikit pun merasa kepanasan. Aku tidak mengatakan apapun kepada keponakanku mengenai apa yang tadi aku alami dan aku lihat, karena aku tidak ingin membuatnya takut.
Karena badanku sudah kembali normal, aku pun mengurungkan niat untuk pergi ke rumah kakakku. Setelah selesai sholat, aku kembali berbaring karena aku merasa ngantuk setelah semalaman tidak bisa tidur. Belum lama tertidur, aku bermimpi ada sosok seperti genderuwo keluar dari belakang lemari yang berada di sudut kamar. Matanya merah menyala dengan lidah menjulur panjang, persis seperti yang semalam aku lihat. Sosok genderuwo tersebut menghampiriku dan menarik badanku. Kuku tangannya yang runcing dan tajam itu mencengkram tanganku, terasa sangat menusuk sampai tanganku berdarah. Sontak, aku terbangun dari tidur dan badanku kembali kepanasan. Keponakanku sampai kaget dan bertanya kenapa. Aku mengatakan, badanku terasa kembali panas dan lebih panas dari yang kemarin aku rasakan. Keponakanku menyalakan kipas angin dan mendekatkan kipasnya di depanku. Semakin lama, angin dari kipas itu malah terasa lebih membuat aku kepanasan. Wajahku mulai memerah, kepalaku terasa sangat berat. Saat itu pula, badanku terasa lemas. Aku bertanya dalam hati, sebenarnya ada apa ini? Aku kemudian berdoa sebisaku memohon kepada Tuhan agar memberikan perlindungan dan pertolongannya. Tidak lama, aku mendengar seperti ada suara auman harimau. Aku bertanya kepada keponakanku, apakah dia mendengar suara auman itu? Keponakanku mengatakan kalau dia tidak mendengar apa-apa, dia pun menyuruhku untuk beristighfar. Sambil beristighfar, aku mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, pundakku terasa sangat berat dan aku tidak bisa mengontrol tubuhku. Akhirnya, aku merasa seolah ada yang merasuki tubuhku. Pikiranku masih sadar, tapi aku tidak bisa melawan sesuatu yang seolah menggerakkan tubuhku. Aku kemudian merangkak dan mengeluarkan suara seperti auman harimau memutar-mutar di tengah ruangan kamar. Keponakanku memanggil-manggil aku, tapi aku terus mengaum seperti harimau dan mengarahkan pandangan ke sudut kamar. Keponakanku berlari keluar kamar dan memanggil kakakku ke rumahnya. Kakakku pun datang diikuti oleh suaminya. Melihat kondisi seperti itu, kakakku menyuruh suaminya untuk memanggil Ustadz. Tidak lama, Ustadz yang kebetulan baru pulang dari masjid datang dan mencoba mengeluarkan sosok harimau gaib yang merasukiku. Tapi sosok harimau itu tidak mau keluar, seolah dia ingin mengatakan bukan dia yang harus dikeluarkan, karena dia berniat untuk membantuku melawan sosok genderuwo itu dan menghalangi agar sosok genderuwo itu tidak merasuki tubuhku. Karena pandanganku terus tertuju ke sudut kamar, Ustadz itu pun akhirnya mengerti. Beliau membacakan doa dan memercikkan air yang sudah beliau doakan ke sudut kamar. Kemudian beliau mengusapkan air itu ke wajahku. Akhirnya aku pun sadar dan bisa mengontrol tubuhku kembali. Aku dibantu untuk duduk oleh kakak dan keponakanku. Kakakku bertanya kepada Ustadz itu, apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa aku bisa kerasukan. Ustadz itu mengatakan, ada sosok makhluk yang sudah berada sejak lama di kamar ini yang ingin mencoba mengganggu aku. Namun, ada sosok harimau gaib yang membantu melawannya. Karena aku belum bisa melihat secara jelas dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya sosok genderuwo itu ingin mencelakaiku, makanya sosok harimau itu merasuki badanku. Sosok harimau itu hanya berniat menolong dan menghalangi.
Tadinya sosok genderuwo itu yang akan merasukiku, dan ternyata memang sudah sejak lama. Di kamar itu sering terjadi hal-hal mistis. Setiap orang yang menyewa kamar itu tidak ada yang betah. Pemilik tempat tersebut kurang mempercayai hal-hal seperti itu. Tapi setelah kejadian itu, dia pun meminta ustadz tersebut agar sekalian membersihkan kamar yang kami tempati dari hawa negatif dan mengusir sosok gaib yang menjadi penghuninya. Ustadz mengatakan bahwa beliau melihat sosok harimau yang merasukiku sudah membawa genderuwo itu pergi. Jadi, tinggal melakukan pembersihan dari sisa energi negatif dan menetralkannya kembali. Sebenarnya, beberapa hari ini, sosok harimau yang entah dari mana asalnya itu ingin memberitahuku bahwa ada sesuatu yang akan membahayakanku. Tapi aku tidak peka. Keponakanku menceritakan bahwa dari kemarin aku merasa kepanasan yang berlebih tapi tidak berkeringat sama sekali. Ustadz menjelaskan bahwa itu adalah reaksi dari benturan energi yang terjadi. Energi negatif dari sosok genderuwo dan energi positif dari sosok harimau itulah yang saling berbenturan. Tapi efeknya aku yang merasakan. Itu adalah kali pertama aku mengalami kerasukan. Alhamdulillah, sampai sekarang setelah aku bisa seperti ini tidak pernah lagi mengalami kerasukan. Meskipun ada yang merasuki tapi aku bisa mengontrolnya. Setelah kejadian itu, aku pun memutuskan untuk pulang ke kampung halaman sembari menunggu kabar dari teman kakakku. Itulah sepenggal kisah nyata yang aku alami. Sebelum seperti sekarang ini, aku pun pernah beberapa kali mengalami gangguan gaib. Aku sangat bersyukur karena Tuhan selalu melindungiku melalui perantara-perantaranya. Mungkin di sini ada teman-teman yang pernah mengalami kerasukan. Bagaimana rasanya? Kalau yang aku rasakan seperti yang aku ceritakan tadi, tapi karena mungkin yang merasukiku itu sosok makhluk gaib dengan energi yang baik, jadi pikiranku masih bisa sadar. Hanya saja, aku tidak bisa mengontrol tubuhku, karena seolah ada yang menuntun atau menggerakkan. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari gangguan-gangguan jahat, baik itu dari makhluk gaib ataupun dari sesama manusia. Order fiktif. Bukan, ini order mistis. Kisah ini adalah sebuah kisah seram tentang seorang pengendara ojek online yang mengalami kejadian tidak terduga di suatu malam saat mengantar pesanan makanan. Malam yang terasa sejuk. Syukurlah tidak terlalu dingin malam ini. Walau genangan-genangan air terlihat masih ada di jalan raya, di balik balutan jaket sekaligus seragamku. Aku melajukan sepeda motor melintasi jalan raya yang sepi. Terlihat di pinggir jalan, orang-orang berjaket hijau sama sepertiku sedang asik ngobrol sambil menunggu datangnya orderan. Suasana malam kota ini memang menjadi agak berbeda setelah munculnya profesi ojek online ini. Kini, banyak pengendara berjaket hijau yang mundar-mandir di sekitar kota yang telah terlelap ini. "Mas, sesuai aplikasi ya, jangan terlalu banyak sambal,"
kata seorang customer yang berujar melalui chat di layar smartphone-ku. Segera aku menjawabnya, "Oke." Aku sampai di sebuah rumah makan malam. Beruntung aku datang saat suasananya masih sepi, sehingga tidak akan terlalu lama. Aku memesan mie ayam sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi. Setelah itu, aku biarkan saja sang pemilik rumah makan menyiapkan pesanannya. Aku duduk di salah satu kursi kosong. Iya, memang kosong semua waktu itu. Sambil menunggu, aku membuka beberapa aplikasi sosial media dan mengupdate informasi di sana. Sesekali, angin bertiup begitu dingin, tapi aku masih terlindungi oleh jaket dan sarung tanganku. "Silahkan, Pak," kata seorang pelayan saat mengantarkan pesananku yang sudah siap. Aku lekas membayar sesuai harga kepada pelayan itu. "Makasih, Bang," kataku, kemudian kembali ke motor, memakai helm, kemudian melaju pergi. "Sesuai lokasi ya, Mbak," kataku kepada customer melalui chat. Aku melajukan motor dengan sesegera mungkin menembus dinginnya malam ini. Melewati jalan raya, sebelum akhirnya sampai di jalan kampung yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk mobil 2 arah. Aku terus saja mengendarai motor mengikuti petunjuk di aplikasi, memasuki gang-gang sempit dan pemukiman warga yang lumayan padat, hingga petunjuk-petunjuk itu membawaku ke sebuah rumah. Aku berhenti dan berjalan ke arah pintu rumah setelah alamatnya sudah kupastikan benar. "Assalamualaikum," ucapku sambil mengetuk pintu perlahan. Rumah itu terlihat gelap. Tampaknya beberapa dari mereka sudah terlelap. Tidak lama kemudian, seseorang menyalakan lampu dan menjawab ucapan salamku. Pintu dibuka dan terlihat seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun menatapku dengan wajah aneh. Aku pun merasa bingung juga dengan tatapan itu. "Pasti mie ayam ya?" tanya bapak itu. "Iya, Pak, atas nama Irma Setianingrum," kata bapak itu yang mendahuluiku berbicara. "Iya, benar, Pak," ucapku yang agak canggung. Bapak itu mempersilahkanku duduk di beranda rumah yang sudah tersedia kursi. Aku duduk sambil menunggu bapak itu kembali. Sedangkan pesanannya sudah beliau bawa masuk ke dalam. Halaman rumah ini cukup luas. Ada juga tenda yang terpasang dan beberapa bangku plastik yang tertumpuk rapi. Nampaknya rumah ini baru saja menggelar semacam acara atau hajatan. Dari dalam rumah, aku mendengar suara bapak itu yang sedang berbicara. Tapi aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tidak lama kemudian, bapak itu kembali keluar dan memberikan uang pecahan 100.000 kepada aku. "Kembaliannya ambil saja, Nak," kata bapak itu. "Kok begitu, Pak?" tanyaku. "Sebagai tanda terima kasih karena kamu masih mau mengantar pesanan anak saya di malam yang sudah larut ini. Salut saya dengan anak muda seperti kamu. Maaf ya, anak saya satu-satunya itu suka iseng," kata bapak itu. Ucapannya memang memujiku, tapi ekspresinya aneh. Wajahnya begitu datar dan tidak ada senyum. Setelah beberapa kali kutolak, bapak itu terus memaksa. Dengan alasan mengantuk dan ingin segera beristirahat, bapak itu menyuruhku segera pergi dan membawa uang itu. Akhirnya kalian tahu sendiri, aku pergi membawa uang itu. Lumayan, rezeki di tengah malam yang tidak disangka. Aku kembali ke motorku dan setelah pamit dengan bapak, aku segera mengendarai motor meninggalkan rumah itu. Setelah
Beberapa meter dari rumah itu dan hendak memasuki gang, aku berhenti dan melihat sebuah bendera kuning dengan nama Irma Setianingrum. Baru saja meninggal hari ini. Nama itu jelas adalah nama yang ada di aplikasiku. Posisi rumahnya juga cuma beberapa meter dari bendera kuning ini. Aku bingung dan menoleh ke arah rumah tadi. Terlihat bapak itu masih berdiri di depan rumahnya dan menatapku dari kejauhan. Dan terlihat bapak itu menggerakkan tangannya berisyarat supaya aku segera pergi. Mulutnya juga seperti mengatakan sesuatu, namun aku tidak bisa mendengarnya karena kejauhan. Hanya satu yang aku pahami, bapak itu hendak menyuruhku agar segera pergi dari sini secepatnya. Aku pun merinding ketakutan. Bapak itu memakai sandal dan hendak berjalan menghampiriku, tapi orang tua itu jalannya terlalu lambat. Tiba-tiba layar smartphone-ku bergerak sendiri. Sebuah video call masuk dari nomor Irma Setianingrum. Aku tidak mau mengangkat video call itu. Akan tetapi smartphone-ku menerima video call itu dengan sendirinya, seperti dikendalikan seseorang. Dan di layar smartphone itu terlihat wajah Irma Setianingrum dengan wajah pucat, lubang hidung ditutup kapas, serta berbalut kain kafan menatapku dan berkata, "Aku kasih bintang 5 ya mas." Cerita kali ini berasal dari salah satu pekerja shift malam di salah satu pabrik yang cukup besar. Pabrik ini bergerak di bidang pengolahan bahan plastik yang tidak perlu disebut namanya. Sebenarnya, para pekerja di sana sudah cukup sering mengalami hal aneh, tapi karena sudah terbiasa mereka pun tidak lagi mempermasalahkan. Ada banyak cerita yang beredar di pabrik tersebut. Cerita ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, saat aku baru lulus sekolah dan langsung mendapat pekerjaan. Di pengalaman kerjaku yang pertama, aku langsung mendapatkan tempat kerja dengan sejuta cerita yang rasanya seru untuk dibagikan. Jadi, aku akan bercerita tentang teror suster ngesot yang ada di pabrikku bekerja dulu. Kenapa suster ngesot bisa ada di pabrik? Sebenarnya itu bukan suster ngesot. Itu hantu wanita biasa yang cara jalannya ngesot. Makanya para pekerja di sana menyebutnya suster ngesot. Sosok itu sudah terkenal sekali. Hampir semua orang pabrik tahu cerita ini. Sudah seperti urban legend. Jadi, kawasan pabrikku ini memiliki 3 gedung. 2 gedung di depan menghadap jalan raya, dan 1 gedung di belakang yaitu gedung 2. Gedung 2 inilah yang katanya angker. Pengalaman mistisku di pabrik ini terjadi saat aku baru bekerja selama 1 bulan. Saat itu pertama kali aku mendapat shift malam. Masuk jam 12 malam dan pulang jam 8 pagi. Aku cukup bersemangat karena ini pengalaman pertama masuk malam. Ditambah katanya masuk shift malam lebih santai daripada pagi. Sesampainya di pabrik, semua berjalan normal seperti biasa. Dan aku bekerja di gedung 2 yang katanya angker itu. Pekerjaan berjalan dengan lancar dan tidak merasa ngantuk sama sekali. Sampai
Tiba jam 2 malam, aku diminta seniorku untuk ke belakang mengambil bahan mentah menggunakan palet dan troli hidrolik karena forklift sedang sibuk. Akhirnya, aku bersama satu orang senior yang seorang pria parubaya berjalan ke belakang. Ini pertama kali aku melihat suasana pabrik di malam hari. Ternyata tidak seramai saat pagi dan siang. Beberapa tempat ada yang sengaja digelapkan, mungkin untuk hemat listrik. Beberapa mesin juga terlihat mati. Pokoknya, auranya berbeda saat malam. Berlaku juga dengan gedung lain, bukan cuma gedung 2. Sesampainya di belakang, aku mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Nah, di saat inilah aku mendengar suara yang aneh. Aku mendengar semacam suara seseorang sedang menyeret sesuatu. Seperti sesuatu yang diseret di atas tanah. Arahnya dari belakang gedung. Sekedar info, bagian belakang gedung 2 itu aspalnya sudah agak jelek dan penuh kerikil. Jadi, kalau sesuatu diseret di sana pasti akan menghasilkan bunyi. Akhirnya aku pun bertanya pada seniorku, "Bang, itu suara apa ya?" "Suara apa?" Dia malah seperti pura-pura tidak tahu. "Itu seperti ada yang diseret dari belakang." "Oh, itu mah suara si Eneng. Biasa di sini mah. Sudah, biarin saja." "Eneng? Siapa itu Eneng?" Aku tidak tahu apa maksudnya. Akhirnya seniorku selesai mengangkut barang-barang ke dalam trolinya dan berjalan duluan meninggalkanku. Kini giliranku untuk mengambil barang yang dibutuhkan. Saat sudah selesai mengambil barang, aku iseng melihat keluar melalui lubang udara yang mengarah ke belakang gedung. Saat aku melihat keluar, aku melihat ada sesosok perempuan berambut panjang sedang berjalan ngesot ke arahku. Wajahnya tertutup rambutnya yang panjang seperti sadako, memakai baju putih yang kotor dan lusuh. Cara jalannya persis seperti suster ngesot. Penampakan itu jelas sekali. Bahkan aku menatapnya cukup lama karena masih ragu itu orang atau bukan. Karena aku takut, buru-buru aku pergi meninggalkan tempat itu dan membawa barang bawaan. Saat sampai di dekat senior yang tadi, aku pun kembali penasaran dan bertanya, "Bang, Eneng siapa sih bang?" Tanyaku yang saat itu wajahnya pucat dan berkeringat. Melihat wajahku, si senior sempat tersenyum agak mencurigakan. "Suster ngesot, penunggu sini. Sudah, jangan diomongi, nanti datang orangnya." Mendengar penjelasan itu jujur aku tidak puas. Tapi karena masih jam kerja, aku pun lanjut kerja sambil menyimpan rasa penasaran sekaligus takutku. Aku terus fokus kerja sampai pagi tiba. Saat sudah pagi dan sudah waktunya pulang, aku ingat satu hal. Di bagian belakang gedung 2 ada satu pos security yang menjaga pintu keluar belakang. Jadi seharusnya semalam security di sana juga melihat apa yang aku lihat. Langsung saja aku meluncur ke pos security untuk bertanya langsung, menuntaskan rasa penasaranku. Beruntung mereka belum pulang. Langsung saja aku mendekat dan bertanya, "Pak, mau tanya?" "Iya, Bapak shift malam ya?" "Iya, betul." "Bapak semalam lihat tidak ada perempuan di sana itu?" Aku menunjuk ke arah lahan kosong yang ada di belakang gedung 2. Biasanya dipakai buat jalan atau menyimpan palet kayu. Setelah aku bertanya seperti itu, sontak
Beberapa security lain yang tidak sengaja mendengar langsung menatap ke arahku dengan wajah heran. "Ah, tidak ada. Perempuan bagaimana?" "Perempuan, Pak. Jalannya ngesot." "Kamu lihat ya?" tanya si security. Lalu security lain ikut menjawab, "Sudah biasa itu mah. Paling si suster ngesot, penunggu sini. Pokoknya kalau dengar suara ngesot, mending tidak usah dicari, pura-pura tidak tahu saja." Dari penjelasan itu, barulah aku percaya mengenai adanya hantu penunggu gedung 2 yang namanya suster ngesot. Aku juga sempat bertanya ke beberapa teman yang bekerja cukup lama dan mereka semua membenarkan tentang adanya mitos itu. Pesan mereka sama. Pokoknya kalau mendengar suara ngesot jangan dicari, pura-pura tidak tahu saja. Ada juga yang bilang suster ngesot ini hanya muncul saat jam 11 ke atas. Ada yang cerita katanya hantu itu adalah arwah penasaran yang dibunuh dan dikubur di sini. Semakin aku bertanya, semakin banyak cerita yang aku dapat sampai akhirnya aku cukup menerima bahwa sosok itu memang ada. Pengalaman ini jadi yang pertama dan terakhir kalinya bagiku. Dan selama 2 tahun bekerja di sana, aku sudah berkali-kali mendengar suara ngesot saat kerja shift malam, tapi selalu aku abaikan. Seperti pesan senior. Syukurlah aku tidak pernah melihatnya lagi. Mungkin dalam seminggu masuk malam minimal 1 kali aku mendengar suara ngesot itu. Sebenarnya ada gangguan lain di gedung 2 selain suster ngesot, terutama untuk toiletnya. Pernah 1 kali aku sedang memakai toilet sendirian, kemudian tiba-tiba terdengar suara kloset yang ditekan tombol flashnya. Padahal tidak ada siapa-siapa di toilet sampingku. Temanku juga pernah merasakan saat sedang memakai toilet, tiba-tiba di toilet sampingnya terdengar suara batuk laki-laki beberapa kali. Padahal saat itu dia sendirian di toilet. Lalu cerita dari security yang sedang iseng bernyanyi malam-malam. Tiba-tiba terdengar suara perempuan misterius yang mengikuti nyanyiannya. Padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Kalau kata si security, barusan saya nyanyi di belakang, terus tiba-tiba ada backing vokalnya, hebat. Ya, itulah cerita yang bisa aku bagikan mengenai urban legend yang ada di tempatku bekerja dulu. Beruntung 2 tahun aku bekerja di sana, aku tidak memperpanjang kontrak karena mendapat pekerjaan di tempat lain yang lebih besar gajinya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2014 akhir. Jadi waktu itu ada mbak-mbak rekan kerjaku yang berulang tahun, kita sebut saja dia Mbak Wik. Jadi karena dia sedang berulang tahun, kami yang kaum miskin ini mencium aroma-aroma makan gratis. Langsung menodong minta traktiran kepada Mbak Wik. Mbak Wik yang baik hati, tidak sombong dan hafal Pancasila itu pun mengiyakan. "Mau makan apa kalian?" tanya Mbak Wik. "Anu mbak, bakso, mie goreng, empek-empek." Kami semua menjawab dengan jawaban yang berbeda. Ngelunjak kalian, pilih salah satu saja.
kata Mbak Wik sambil mengecek dompetnya yang gendut macam kutu yang kenyang ngisap darah. Kami kemudian berdiskusi dan menetapkan makan pek-pek saat pulang kerja nanti. Singkat cerita, sore pun tiba. Kami berangkat dengan 4 motor. Mbak Wik dengan suaminya, Mbak Dina dengan suaminya, Yuli dengan Dini, dan aku dengan Edwin. Awalnya, kami berencana makan di salah satu warung pek-pek yang cukup terkenal di dekat pasar. Tapi entah alasan apa, tiba-tiba tempat kejadian pentraktiran diubah ke warung yang ada di ujung kota. Ini denah lokasinya. Jarak warung pek-pek yang kedua ini lebih dekat dengan jarak tempatku bekerja. Sedangkan kalau ke rumah Mbak Wik itu ibarat dari ujung ke ujung. Kami pun tiba di TKP. Semua orang memesan pek-pek sesuai selera. Kami makan sambil bercanda hingga tidak terasa waktu mendekati maghrib. Karena Edwin ini masih ada acara lain dengan temannya, akhirnya aku bonceng 3 dengan Dini dan Yuli. Sedangkan Mbak Dina dan suaminya sudah pamit duluan karena memang beda arah dengan kami. Jadi tinggallah kami bertiga dan Mbak Wik beserta suaminya. "Din, ayo kami antar pulang sekalian lihat rumah barumu," tawar Mbak Wik kepada Dini. "Serius Mbak? Kebetulan memang daerah rumahku masih sepi. Ayolah." Kami pun berjalan beriringan menuju ke rumah Dini. Sesampainya di komplek perumahan Dini, bertepatan dengan azan maghrib berkumandang, kami berhenti di ujung jalan cor. Kak Afri dan Yuli tetap menunggu di atas motor. Posisi rumah Dini dari jalan cor ini lurus lalu belok kiri, rumah keempat dari belokan. Tapi karena saat itu rumah yang dibangun oleh developer masih sedikit sehingga dari jalan cor ini melewati 2 rumah contoh di sisi kiri jalan, lalu berbelok ke belakang. Bisa memotong jalan menuju rumah Dini. Pada saat itu, Dini adalah penghuni pertama di kompleks perumahan itu. Bahkan listrik pun belum masuk ke sana. Aku dan Mbak Wik mengantar Dini melewati rumah contoh itu. Lalu setelah tiba di belakangnya, kami berhenti dan Dini melanjutkan berjalan kaki menuju rumahnya. Sedangkan Mbak Wik, dia masih penasaran dengan rumah contoh itu. Karena dia dan suaminya memang juga sedang mencari rumah. "Rumahnya bagus ya, Pai. Sayang, depan sana komplek pemakaman. Apa tidak seram ya tinggal di rumah dekat kuburan?" kata Mbak Wik sambil bergidik. "Iya sih Mbak, mending cari saja yang lain Mbak," saranku pada Mbak Wik. Setelah aku berkata seperti itu, tiba-tiba aku dan Mbak Wik mendengar suara burung yang mirip suara seorang wanita tertawa ngakak. Aku dan Mbak Wik saling menatap. Kami perlahan mulai melangkah keluar dari rumah itu. Baru saja aku melangkah, Mbak Wik yang berada di belakangku mendadak berlari dan menjerit-jerit histeris. Aku yang panik akhirnya ikut berlari menyusul Mbak Wik sambil bertanya, "Mbak, ada apa? Kenapa?" Karena aku melihat wajah Mbak Wik yang putih merah itu berubah menjadi putih pucat. Kita pulang sekarang," katanya dengan bibir gemetar. Sesampainya di depan rumah, kami melihat Kak Afri dan Yuli sudah memutar arah motor dan bersiap melajukannya. Mbak Wik langsung naik ke boncengan Kak Afri, sedangkan aku ditinggal Yuli sampai ke tikungan dekat jalan masuk. Aku berlari terbirit-birit mengejar motor Yuli. Sesampainya di dekat motor, aku langsung naik dan Yuli tancap gas menyusul motor Kak Afri. Mbak Wik duduk meringkuk bersandar di punggung Kak Afri. Bibir dan jemarinya tidak berhenti gemetar. Yuli memepetkan motornya ke motor Kak Afri. "Mbak Wik, lihat apa tadi?" todong Yuli seolah tahu apa yang barusan terjadi.
Mbak Wi menggeleng sambil sesekali matanya melirik ke belakang dan ke samping seolah takut ada orang yang memperhatikan dan mendengarkan kami. Matanya bahkan mulai berkaca-kaca. Aku juga lihat, Mbak, ada 3 sosok penuh darah dari ujung jalan cor. Apa mereka juga yang Mbak lihat? Yuli masih berusaha menanyai Mbak Wi. Aku hanya melongo, sedangkan Kak Afri menimpali. Kakak sudah lihat ekspresimu itu, Yul. Makanya tadi buru-buru muter motor. Pasti ada yang tidak beres. Belum lagi tiba-tiba dengar mbakmu menjerit begitu, kata Kak Afri. Oh iya, Yuli ini memang rumahnya berdekatan dengan Mbak Wi dan Kak Afri. Jadi mereka sudah saling kenal dan tahu sifat masing-masing. Si Yuli ini tipe orang yang fisiknya lemah dan juga mudah kesurupan. Kakak khawatir kamu kesurupan di sana tadi, Yul. Dulu kan kamu dikit-dikit kesurupan, lanjut Kak Afri. Lagi-lagi aku hanya bengong, masih belum nyambung kemana arah percakapan mereka. Sejak awal kita sampai, aku sudah lihat 3 sosok itu, Kak. Tapi aku cuma diam. Nanti kalau cerita kalian jadi takut. Yuli lanjut membahas kejadian tadi. Hus, kalian diam. Jangan-jangan nanti mereka ngikutin kita. Mbak Wi memperingati Yuli dan Kak Afri. Mbak lihat apa sih memangnya? Kuntilanak, tanyaku penasaran. Nanti saja, kalau sudah jauh Mbak ceritanya, kata Mbak Wi menutup percakapan kami. Aku kasihan melihat Mbak Wi. Sepanjang jalan menuju jalan utama dia selalu celingukan dan berkata ingin cepat pulang pada Kak Afri. Mendekati jalan utama, aku kembali mendesak Mbak Wi untuk bercerita. Mbak, tadi lihat apa? Setelah kembali celingak-celinguk akhirnya Mbak Wi mulai bercerita. Tadi pas kita mau keluar, ada sosok yang lewat di depan Mbak. Sosok besar dan berbulu lebat. Saking tingginya kepala sosok itu menembus langit-langit rumah contoh, cerita Mbak Wi sambil bergidik-gidik ngeri. Saat sosok itu lewat, sempat bersinggolan dengan tangan Mbak. Bulunya itu masih terasa di tangan Mbak, seperti sapu ijuk, lanjut Mbak Wi. Ah, sudahlah, Mbak tidak mau bahas lagi, nanti dia malah ngikutin. Mas, kita cepat balik ke rumah ya. Sekarang, rengek Mbak Wi kembali ketakutan. Akhirnya, kami berpisah di simpang jalan utama. Sepanjang jalan menuju rumahku, Yuli hanya diam saja. Aku menjadi teringat perkataan Kak Afri tadi. Yul, kamu tidak kesurupan kan? Tanya aku. Tidaklah, aku diam tidak mau bahas lagi. Soalnya tinggal kita berdua nih sekarang, jawabnya. Aku pun jadi ikut diam. Kami larut dalam pikiran masing-masing. Memang kalau secara lokasi komplek perumahan Dini itu masih sepi dan dikelilingi hutan dan juga kuburan. Jadi wajar saja jika banyak penghuni yang tidak kasat mata. Aku diantar Yuli sampai ke depan rumah. Lalu dia pulang sendirian. Yul, hati-hati di jalan. Pilih jalan yang rame ya. Nanti kalau sampai kabari aku. Pesanku yang dijawab dengan acungan jempol oleh Yuli. Vina itu bukan anakku. Vina bukan anakku, Mas. Dari balik selambu. Anak perempuan itu masih mengintip. Ia melihat kedua orang tuanya masih berdebat hebat. Berdebat tentang hal yang sama. Tentang adiknya, Vina. Ia masih mengamati sebelum suara itu terdengar di telinganya. Suara seseorang baru saja menggeram di dalam kegelapan.
Gadis kecil itu menelan ludah sebelum melangkah hati-hati. Ia mulai mendekati sumber suara. Arahnya dari kamar, lebih tepatnya kamar milik mereka. Vini, nama gadis ini. Ia mulai merasakan keanehan pada saudarinya Vina. Sudah berbulan-bulan lebih Vini menyimpan kecurigaan ini, terlebih apa yang dilakukan saudarinya yang beberapa kali mau menghilangkan nyawa ibunya sendiri. Setiap kali Vini mengingatkan hal itu, saudarinya Vina akan tertawa mengatakan bahwa ia akan berterima kasih bila ibu mereka mati. Vini melihat ke pintu kayu, menoleh ke lorong gelap. Tidak adakah kedua orang tuanya mendengar hal yang sama seperti apa yang ia dengar? Dengan perasaan takut, Vini membuka perlahan pintu tersebut. Manakala di baliknya terlihat saudarinya tengah duduk membelakanginya, ia melakukan sesuatu. "Dek," panggil Vini. "Kamu ngapain?" Vina tidak menggubris saudarinya. Ia tetap membelakangi, melakukan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh Vini. Penasaran, ia mendekatinya perlahan-lahan, melihat dengan seksama saudarinya tengah menikmati daging tikus di tangannya. Vina menoleh pada saudarinya sebelum bertanya dengan wajah menyeringai. "Mbak, mau?" Vini tertunduk diam. Ia menunduk meyakinkan dirinya semenjak kejadian itu, adiknya tidak lagi sama. Benar kata ibu, ada yang lain yang merasuki dirinya. Kalau kalian pernah mendengar ceritaku tentang tiang kembar sebelumnya, pastilah kalian tahu apa maksudnya. Namun sebelumnya, aku harus memberitahu bahwa cerita ini tidak memiliki jejak hubungan dengan cerita sebelumnya. Karena ini tidak hanya tentang tiang kembar, melainkan kembang lawang. Kembang lawang itu yang dikatakan oleh Pardi, tukang kebun Pak Badar, setelah melihat dengan mata kepala sendiri salah satu dari anak Pak Badar tengah menatap sengit ke arah mereka dengan terus mengunyah jeruan tikus dan menelannya bulat-bulat. Semua orang terlihat bingung. Wajah Badar merah padam. Berkali-kali ia membentak Vina agar menghentikan sikap anehnya. Sementara istri Pak Badar pucat pasi. Sudah sebulan lebih semenjak kejadian itu, satu dari dua anaknya bersikap aneh. Dan malam ini adalah puncak di mana ia sudah tidak bisa menahan getir lagi. "Ini salahmu, Mas. Kamu yang bawa dia ke sini," kata Minten, istri Badar. Namun wajah Badar masih terlihat keras. Ia merasa ini tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Ia menyuruh Pardi memegang Vina sementara Badar pergi masuk ke dalam kamar pribadi miliknya. Dibantu Minten, Pardi mengurung Vina, menahan agar ia tidak kabur lagi seperti kemarin. Vina mengangah, menatap semua orang dengan gigi geligi kemerahan. Bau busuk, bangkai tikus yang sudah ia habisi tercium. Vini hanya bisa menatap saudari kembarnya bersikap semakin sinting. Terdengar suara langkah kaki cepat. Vini menoleh melihat Badar ayahnya tengah berjalan mendekat dengan sebilah keris di tangannya. Wajahnya masih merah padam, seperti menahan amarah yang bergejolak, dan Vini tahu apa yang akan dilakukan Badar, bapaknya, kepada Vina. Alih-alih bicara terlebih dahulu, Badar menjambak rambut Vina, sementara Minten mencoba menghentikan apa yang akan dilakukan suaminya terhadap putrinya. "Mas, jangan gila kamu!" Badar menjambak rambut Vina, sementara satu tangan menghunuskan keris di leher. "Jangan pernah mengganggu keluargaku. Jangan sampai aku bermain kasar. Kamu pikir aku takut
dengan bentukan seperti dirimu. Di ujung keris, darah mengalir dari sobekan daging di sekitar leher. Vina menatap ayahnya Badar. Wajahnya memelas membuat Minten dan Pardi tidak mengedipkan mata menyaksikan bagaimana jin terkadang penuh dengan tipu daya. Vini masih diam. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Sudah mas, bagaimanapun juga dia masih anakmu. Badar menatap wajah Vina putrinya dan perlahan ia melepas cengkraman rambut hitam panjang itu. Saat Vina kemudian tertawa dengan suara melengking di mana semua orang tahu suara itu bukan suara putrinya. Ia tertawa begitu kencang sembari meminta Bahar mendekatkan telinga. Dengan nafas berat, Vina memanggil-manggil Badar. Ia ingin membisikkan sesuatu. Pardi berkata, "Jangan pak, jangan didengarkan." Namun, Badar tidak mendengarkan Pardi. Ia mendekatkan telinganya membiarkan siapapun yang ada di tubuh putrinya saat ini berbisik. Vina menatap ayahnya yang membungkuk tengah dibisiki entah kenapa. Sedari tadi, ia merasa diperhatikan. Vini menatap ayahnya yang membungkuk tengah dibisiki. Entah kenapa, sedari tadi ia merasa diperhatikan. Sadar atau tidak beberapa kali Vina menyeringai mencuri pandang, sembari menatap dirinya. Hal itu membuatnya merasa bahwa ia memiliki rencana buruk terhadap dirinya. Hening, Minten, Pardi, dan Vini mematung dalam sunyi senyap ruangan. Tidak ada yang bisa mendengar dengan jelas apa yang Vina bisikan kepada ayahnya. Saat secara tiba-tiba Badar menoleh, memandang Vini dengan tatapan curiga yang benar-benar aneh. Vina memiliki rencana pada dirinya. "Kamu bohong," kata Badar. "Tidak, aku janji kalau kamu menuruti omonganku, anakmu yang ini akan selamat." Badar masih diam. Ia berdiri menatap Vini yang kini ketakutan. Minten mengingatkan, "Jangan, itu juga anakmu." Vina kembali mengingatkan Badar. "Kamu lebih milih yang ini kan? Ingat Dar, aku hanya butuh satu. Setelah itu kamu mendapatkan lebih banyak." Badar menatap Vini. Ia tengah menghitung sesuatu di dalam kepalanya. Godaan. Minten dan Pardi mencoba untuk menahan saat Badar tiba-tiba menghunus keris di wajah mereka. "Jangan ikut-ikut." Vini ingin lari, tapi kakinya mati rasa. Pertama kali ia merasakan hal ini. Saat semua orang mulai berpikir bahwa Badar lebih sinting bila mendengar jin yang ada di dalam tubuh putrinya. Dalam waktu sekejap, Badar melakukannya. Dengan cepat, Badar menjambak rambut Vina lalu memotong rambutnya dengan keris yang ia bawa. Ia mendorong putrinya hingga jatuh terjerembab ke lantai dengan suara marah. Ia meminta Pardi menyalakan korek. Di depan semua orang, Badar membakar rambut dan saat itu terjadi, Vina menjerit. Seperti kesetanan, Vina menjambak rambutnya sendiri di depan Badar. Sementara Minten mencoba mendekati putrinya tapi Badar menghentikannya. Ia membiarkan Vina menghantamkan kepalanya ke lantai berkali-kali hingga percikan darah itu terus-menerus keluar. Dan Vini menyaksikan semua. Kuku jari Vina patah dan ia masih menjerit-jerit sementara Minten sudah tidak sanggup melihat semua itu. Ia membelakangi, menangis sambil berteriak pada suaminya. "Sampai kapan mas? Sampai kapan begini?" Badar menatap Pardi. "Ambilkan tali." Malam itu juga, Badar meninggalkan rumah. Setelah mengikat tubuh Vina putrinya, ia bergegas menjalankan mobil berkata bila jin yang ada di dalam putrinya harus dikembalikan
ke tempat di mana ia harus berada. Gunung K. Minten yang mendengar Badar mengatakan itu tiba-tiba menatap suaminya. Ia tahu Badar mau kembali ke orang-orang itu, orang yang sudah membuat semua menjadi seperti ini. Gila kamu, Mas, sudah tahu mereka tidak akan melepaskan kita. Cuma ini yang bisa dilakukan. Jangan-jangan jin ini kiriman mereka sebenarnya, teriak Badar. Mereka sudah menantang aku, biar kuturuti maunya apa. Minten hanya menggeleng, ia tahu ini lebih buruk. Dibantu Pardi, mereka menggotong tubuh Vina dengan kepala berlumuran darah. Ia diikat di kursi belakang. Sementara Badar sudah siap pergi, Minten tiba-tiba memanggil. Aku ikut, Mas. Minten sudah mengenakan pakaian putih. Mereka tertuju pada Vini yang kini melihat mereka. Kita semua pergi, kata Minten. Malam itu juga mereka berangkat ke tempat semua ini dimulai. Pondok di atas Gunung K.